Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Baik, selamat pagi ya. Masih ini ya, semangat ya untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, masih lah. Untuk itu bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat ya. Sebelumnya di sini kok masih ada yang pesan, ada yang nggak berangkat ya? Ada yang lomba? Mungkin ada ya? Banyak ya? Ada 5 siswa ya? Yang lomba ya? Oke. Oh 3 yang lomba, 2 yang udah masuk ya? Oke. 2 itu sakit atau? Sakit sama lagi sih. Oh ya, kita doakan yang sedang sakit untuk segera lekas sembuh ya. Amin. Baik. Dan untuk yang lomba kita doakan juga supaya mendapatkan juara ya nantinya di lomba ini, di lomba MAPSI tersebut. Oke, biar lebih semangat kita ini dulu ya. Kita kembali lagi ini ya, yaitu ada kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Oke, halo. Hai hai. Kelas. Suara ular. Baik, kita akan belajar sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya nanti ada apa saja ya. Ini gambar apa ini? Ini apa? Masa lampu ini? Ini senter ya ini ya, bukan lampu ya. Nih. Nah, ini dia. Sebelumnya nih, siapa yang sudah pernah melihat pelangi secara langsung? Siapa aja? Semuanya sudah pernah melihat pelangi ya? Pernah enggak? Ketika biasanya tuh pelangi muncul ketika habis hujan, terus langsung langit mulai cerah, lah itu ada tertidur sudah pelangi. Apa? Oh ya bisa, itu bisa juga menghasilkan sebuah pelangi. Nah kalau ini pelangi alami ya yang terjadi pada penampakan alam ya ini ya, termasuk penampakan alam ya. Oke, ini bagus sekali ya. Menurut kalian dari 3 ini yang bagus mana? 2. Oke. Kenapa kok yang 2 bagus, kenapa? Kamu? Berbeda sendiri ya. Karena dari ketiga ini bentuknya berbeda sendiri ya. Oke, seperti apa ini bentuknya? Api Ya, seperti api ya. Oke. Nah, yang kedua, warna apa saja yang ada dalam sebuah pelangi? Magic itu apa? Merah, hijau, kuning, biru, hijau. Ada berapa? 7 ya. Oke. Ada 7 warna pelangi ya. Nah ya, kalian bisa ketahui. Nah, ini ya, apakah terjadinya pelangi merupakan contoh dari salah satu sifat cahaya? Yes apa no? Kalau cuma jawab no, yes ya. Kalau jawab no berarti tidak pernah lihat pelangi. Oke, yes ya. Dan pelangi merupakan contoh dari salah satu sifat cahaya ya. Itu bisa menerangi juga dunia ini. Oke. Nah, ini dia. Ya, cahaya bisa jadi kebudayaan Jawa Tengah juga. Sebelumnya kebudayaan Jawa Tengah itu biasanya apa saja? Ada yang tahu pernah lihat sebuah karnaval ataupun wayang juga bisa menjadikan kebudayaan. Reok bisa. Budaya mana itu reok? Bali.
Majlisan. Bisa. Kamu pernah majlisan? Di mana? Mas Zahir apa ini sakit? Dua-duanya ikut ya? Oke. Ya, saya bagi kebudayaan Jawa Tengah itu yang dimaksudkan adalah kita akan mengenal budaya melewati cahaya. Tahu? Ya, lah. Jika kalian ingin tahu, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ya, ini dia. Apa saja ya, simak terus ya. Oke? Harus fokus ya. Oke. Baik, kita lanjut. Ini dia yang pertama. Aku sering main. Ya? Sering main. Sering main pas sering lihat. Aku ya. Kamu punya wayangnya apa? Namanya siapa? Tokaton di rumah. Terus? Caca itu. Punakawan itu ada siapa saja? Bagong, Gareng, Petro, satunya. Oke, pintar. Tepuk tangan semuanya buat Mas siapa ini? Jadi. Alfa. Mas Alfa, ini tangan. Ya. Oke, kita sekali ya untuk mengenal wayang-wayang ya. Jadi pertunjukan wayang kulit ini biasanya dilakukan pada saat acara malam hari. Ya, biasanya sehingga malam hari dan ada siapa yang ada ceweknya ya? Ada kayak kondisinya seperti ini. Namanya siapa itu? Namanya apa itu? Ya. Yang cewek terus ada ininya kondisinya ini. Depannya S. Sari. Hampir. Sin. Ya. Ada musik-musiknya itu apa? Ya, gamelan atau alatan ya. Gamelan juga banyak yang kita tahu untuk mengiringi sebuah pertunjukan wayang. Nah, kira-kira pada saat pertunjukan wayang ini kira-kira di sini terang banget apa gelap? Terang ya ini ya, karena disinari sebuah lampu cahaya yang bisa kita lihat ya. Karena kalau cahayanya gelap atau gelap kita mesti dari jauh nggak kelihatan loh. Ini ya. Ini wayang apa, terus kan nggak kelihatan ya. Pernah ya kalian sudah pernah melihat ini ya? Dari Mas Ahmad ya. Oke, selanjutnya ada budaya lagi ya. Nah, ini juga termasuk budaya ya, yaitu 1000 lampu lampion di Dieng. Pernah Dieng? Dingin banget. Ya. Kamu pernah? Di mananya? Ayo. Aku pernah. Di Telaga apa namanya? Telaga ya, Telaga Bu. Aku yang itu, Itu Pak. yang ada kawah-kawahnya tuh. Iya, aku ke situ, Pak. Sudah pernah ke sana semua? Tapi kecil banget. Oke. Masa iya sih, tapi bagus ya buat spot foto-foto bagus ya. Oke. Di sana juga ada pesta lampu lampion ya, yang biasanya dilakukan di Wonosobo Festival Karnaval ya biasanya ya. Di sana ada balon-balon udaranya juga di sana. Ya, dikasih api. Nah, kalau ini biasanya dilakukan pada malam hari. Ya. Ini cahayanya dari apa ini kira-kira? Api. Dan ini apa ini? Ini namanya apa? Oke. Di lampion apa? Ya. Obor juga bisa. Oke, ini ya yang dimaksud 1000 lampion. Iya. Ada toh. Masa harus ngitung satu-satu? Iya. Oke. Ini juga termasuk budaya ya. Setiap anak-anak atau setiap orang pasti pernah siapa yang nggak pernah ikut takbir keliling? Kamu nggak pernah ikut takbir keliling?
Tidak pernah apa? Aku pernah. Dibacain. Sama masjid jadi enggak? Pak, masuk kita keliling pasti aku buat obor ya. Berikan motivasi ya. Berikan motivasi saya. Oh, nggak mau jalan. Oke, pernah ya semuanya pas kalau ada yang pernah mungkin bisa ikut takbir keliling ya, karena seru ya. Kalau kalian sudah punya teman di lingkungan atau di rumah, kalian bisa ikut takbir keliling pada saat ini biasanya dilakukan pada saat apa? Takbir keliling. Idul Fitri, Ramadan dan ya Lebaran kan malamnya, belum Lebaran biasanya. Oke. Dan juga dilakukan pada saat Idul Adha juga bisa. Idul Adha itu apa? Bodoh besar ya namanya ya. Ya, ini biasanya kalian mengelilingi Desa-desa. ya desa-desa atau rumah apa rumahan atau di jalan raya ya bareng-bareng membawa obor. Tapi ada yang pernah membawa obor ketika takbir keliling? Ya, hati-hati ya. Kalau kena tangan atau kena kaki bisa melukai diri kalian. Oke, tidak apa-apa. Kalau cewek nggak usah pakai ini obor bahaya ya. Nanti rambutnya kok buang. Khusus yang laki-laki aja. Biasanya kalau buat takbir keliling nih, ini apa ini? Apa? Lampu terus dikasih apa ini? Kapas kasih air bensin. Kapas atau kain ya, kapas, kain, terus dikasih bensin atau minyak tanah juga bisa ya, terus menghasilkan api. Nah, ini juga juga bisa termasuk cahaya juga ya. Cahaya dari takbir keliling rame-rame ya. Kalau dari atas mungkin lebih bagus. Pakai apa namanya? Drone. Nah, kita tadi sudah mengenal cahaya yang ada di budaya Jawa Tengah. Tadi apa saja ada 3 budaya Jawa Tengah yang bisa menghasilkan cahaya. Wayang apa? Wayang kulit, terus hah? Ibu lampion bieng, terus oke, itu ya. Ya bisa kalian pelajari di dalam budaya Jawa Tengah yang kita ketahui untuk cahaya. Oke, baik. Sebelum itu kita ini ya masuk ke pengertiannya biar kalian paham apa itu cahaya. Oke. Nah, cahaya itu apa? Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Apa? Cahaya apa artinya? Ya. Jadi sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar. Oke. Intinya itu ya, intinya yang bersinar atau berterang dari sesuatu yang bisa menghasilkan sinaran cahaya. Ada selain matahari dan lampu ada yang bisa menghasilkan cahaya. Terus bulan. Matahari sudah, selain matahari dan lampu. Lampu motor kan? Emang motornya bisa menghasilkan cahaya? Ini ya sumber cahaya. Yang utama adalah ini ada sumbernya ya. Sumber lainnya, sumber lain dari matahari itu ada. Matahari kan sumber cahaya yang utama. Jadi utamanya itu yang paling terang banget itu memang matahari. Tapi tidak ada yang menandingi cahayanya matahari, tidak ada.
Tapi ada sumber lain yang bisa kalian sudah sebutkan tadi, yaitu ada api, lilin, lampu, obor, itu juga bisa menghasilkan cahaya nantinya. Oke. Nah, di sini ada berapa ini? Ada berapa sifat cahaya? Oke. Ya. Yang pertama apa? Rambat lurus. Terus tempat berbayarnya. Oke, ada 6 ya. Ini nanti kita praktekkan ya secara langsung ya, supaya kalian tidak hanya mengenal teori, nanti juga kalian harus berpraktek, paham. Untuk ada 6 sifat-sifat cahaya ini, yaitu yang pertama kerabat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dapat berbayar. Oke, nah dari ini Pak Hakim akan jelaskan satu persatu sebelum ini ya. Nah, sifat cahaya kerabat lurus ya. Di sini juga ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merabat lurus, sementara itu di ruangan yang tertutup dinding cahaya yang hanya bisa masuk melalui celah jendela seperti jendela. Pernah kalian tidak mengalami secara langsung mungkin di rumah atau di sekolahan atau di rumah nenek atau di rumah saudara kalian, ketika matahari masuk terus ada ya ada jendela terus biasanya cahayanya masuk. Pernah melihat secara langsung? Yang tidak langsung satu-satu dulu lah. Jadi nanti cahayanya masuk ke dalam rumah. Biasanya jendelanya itu berhadapan langsung sama apa? Mata? Cahayanya langsung. Ya seperti itu. Itu namanya cahaya merabat lurus. Nanti kita praktekkan ya. Gak usah kok, udah pernah mbak. Oke. Terus yang kedua, sifat cahaya dapat dipantulkan. Mungkin ketika cahaya bisa dipantulkan dari permukaan benda, yaitu contohnya pemantulan cahaya melalui bumi. Oke, bisa juga ya. Kalian juga mungkin juga sudah pernah ketika ada motor lewat terus cahayanya lampu apa? Mataharinya bersinar, terus ada kaca spion mengenai pandangan kalian, pernah ada? Wah, silau banget. Tidak bisa bangun ya? Sudah terang ya? Oke. Terus yang ketiga, sifat cahaya menembus benda bening ya, yaitu cahaya bisa menembus benda transparan. Contohnya cahaya menembus kaca jendela. Yang tadi ya, saya bisa menembus benda transparan yang seperti ada lubang-lubang yang ada di saya. Ada lubang-lubang kecil. Dan itu saja. Nah, seperti ini kan mataharinya bisa masuk ya ke celah-celah yang bisa menghasilkan cahaya masuk. Oke, yang keempat, sifat cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Bisa ya? Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya yang dibiaskan atau dibelokkan, yaitu contohnya pensil dalam air terlihat patah. Seperti ini ya, kayak bergeser seperti ini ya, dapat dibiaskan. Ya lebih gede dan lebih bisa diperbesar. Padahal tidak mengubah apapun, tapi ketika dimasukkan di air malah agak bergeser dan bisa diperbesar. Ini namanya adalah sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Oke, yang cahaya dapat diuraikan, yaitu cahaya bisa diuraikan dari warna pelangi
menggunakan prisma transparan pada pelangi air hujan bersifat prisma akan membiaskan menguraikan cahaya matahari. Mungkin ini biasanya kaca yang berbentuk prisma bisa mengeluarkan pelangi ya, warna pelangi ya. Karena nanti tapi Bapak ada punya ini ya. Ada 6 macam sifat cahaya, 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat terekam. Bisa? Oke, itu ya. Oke, besoknya akan mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tangan. Konsentrasi. Langsung toh. Oke. Iya. Ada 6 macam sifat cahaya, 1 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat terekam. Ada 6 macam sifat cahaya. Belum semuanya bernyanyi ya. Nanti praktek 1 apa 3 orang. Oke, contohkan. Mana? Ulangi. Jangan main-main. Oke, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Sip. Cahaya dapat cahaya dapat diuraikan. Uraikan gitu. Pelangi tidak ada kurang dekat. Kurang dekat. Baik. Oke. Itu ya di dalam kotaknya sudah ada ini ya. Sudah ada membentuk pelangi. Oke. Cahaya dapat menembus benda bening. Ya, itu bagus. Oke, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan bagaimana? Saya dapat biaskan ya. Ayo, bagaimana ayo? Aku tahu. Ya, kasih tahu dia supaya langit. Dah. Cahaya dapat dibiaskan bagaimana? Oke. Bagus ya, itu berubah ya. Oke. Cahaya dapat membentuk bayangan. Diambil dulu tuh. Airnya diambil dulu. Air. Oke, langsung tangan, boleh langsung tangan. Tanganmu masuk. Nah. Oke, ganti kelompok. Sip. Oke, kelompoknya ini. Cewek dulu gantian. Oke. Dibantu toh. Cahaya dapat merambat lurus. Contohkan dulu. Yuk. Ayo dibantuin. Dibantuin toh, dipegangin toh. Mak, Kamu udah toh kelompokmu. Langit tadi kelompokmu. dari mana kelompok kamu?
Oke, saya dapat dipantulkan. Ya barisan situ kan? Ya, nanti ke sini. Sini sama sini. Oke. Saya dapat dibiaskan. Aku sama nih. Oke, sip. Saya dapat menembus benda bening. Ya, berarti sisanya sama saya. Ya gimana sih kamu nih? Oke. Mak. Saya dapat diuraikan. Oh iya. Pedang tuh selalu meleset. Dapat diuraikan bagaimana? Pakai disko itu ya? Iya, di CD-nya di mana? Pakai CD itu dibiaskan. Lah itu loh. Semangat buat mainan ini loh. Mak, dia keluar di Oke. mana-mana. Itu membentuk apa? Itu pelangi. Membentuk pelangi ya. Oke. Yang terakhir saya dapat membentuk bayangan. Langsung tangan boleh. Oke. Buat kelinci, buat kelinci. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok Aku. 3. Aku. Oke, yuk, dibantu temannya dong. Siapa? Alvar. Karel. Oh ya, Karel, tolong dibantu temannya. Oke, saya dapat merambat lurus. Bagaimana temannya dibantu? Pegangin tuh. Merambat lurus dulu. Saya dapat merambat lurus. Bagaimana? Tolong dibantu Alvar, Satu-satu toh, diambil satu-satu. Oke. Saya dapat merambat lurus, boleh. Terus selanjutnya saya bisa dipantulkan. Pantulkan. Pakai cermin toh. Itu diambil sih tuh. Airnya diambil sih. Oke. Terus selanjutnya saya dapat dibiaskan. Oke, saya dapat menembus benda bening. Oke, bisa boleh. Terus saya dapat diuraikan. Oke, yang terakhir saya dapat membentuk bayangan. Langsung tangan. Oke, sip. Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang dong tadi belajarnya? Senang ya? Oke. Emot apa ini kira-kira? Ya, ini ya. Kira-kira pilih emot yang mana ini? Ini pasti ulahnya siapa nih? Oke, kira-kira kalian memilih emot yang mana? Baik. Nah, cukup ya untuk belajar hari ini. Nantikan kita besok belajar termin ya. Masih meminta waktu untuk pelajaran IPAS. Minta tolong nanti pelajari dahulu. Oke. Kalau gitu silakan dipimpin ketua kelas untuk memimpin doa. Stop. Ulangi. Oke, pertama attention, habis itu balas oke boleh ya? Yuk. Attention. Hatinya rapat, muka tundukan, sikap berdoa. Let's pray together. Dear God, thank you for this meeting. This is our so that we can go
kita.